وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Hari ini kita tidak meneruskan surah Al-Kahfi dulu. Kita bahas apakah semua kebaikan pasti pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ibu tahu jawabannya? Adakah kebaikan di muka bumi ini tapi Rasulullah belum pernah mengamalkan? Adakah? Baik nih, berpahala nih, diridhoi oleh Allah nih, tapi Rasulullah belum pernah melakukan. Ada nggak? Sunatan masal, ngasih hadiah sama yang disunat gratis, baik nggak? Baik kan? Rasulullah pernah menyelenggarakan nggak sunatan masal? Berarti ada nggak? Ada ya? Punya anak asuh, mendirikan pantai asuhan, anak-anak yatim di situ dibiayai, dikasih makan, dididik, diajari agama yang benar. Banyak kan sekarang? Baik apa tidak baik itu? Tentu baik. Daripada anak-anak yatim ini keluyuran di jalanan, minta-minta, ngamen, susah diatur. Ini dididik. Namanya nggak punya ayah, nggak punya ibu, mungkin nggak punya keluarga, nggak ada yang memperhatikan. Ini ada, mendidik. Dikasih makan yang bergizi, kasih pakaian, kasih ilmu agama, tentu baik sekali. Adakah Rasulullah punya pantai asuhan? Tidak ada. Berarti kalau ada yang bertanya, adakah kebaikan yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah? Secara teknis ada, banyak. Paham? Ada pertanyaan? Mungkin pertanyaannya begini. Yang saya contohkan tadi, sunatan massal gratis, panti asuhan, kemudian ngajak ibu, nyenengin ibu, orang tua jalan-jalan, itu kan birrul walidain. Itu ibadah? Ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah. Masih ingat ibadah ghairu mahdhah apa? Ada ibadah ghairu mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah, ada ibadah mahdhah. Jadi ibadah itu ada dua. Ghairu mahdhah dan mahdhah. Kalau bahasa kita mungkin khusus dan umum, mungkin ya. Bahasa gampangnya. Bahasa mah gampang. Yang penting paham.
Apa ibadah ghairu mahdhah? Apa, Bu? Saya kasih contohnya tadi ya. Bikin sunatan masal, bikin panti asuhan, nolong orang, nuntun nenek-nenek yang nggak bisa nyebrang jalan, ngasih tempat duduk di kereta kepada ibu-ibu hamil, misalnya. Ini kan berpahala apa tidak, Bu? Berpahala. Disebut ghairu mahdhah. Ghairu mahdhah. Tidak perlu? Tidak perlu? Tidak perlu mencontoh Rasul dan para sahabat, nggak perlu. Jadi nggak semua ibadah mencontoh Rasul dan para sahabat. Ada beberapa ibadah, banyak ibadah yang tidak usah mencontoh Rasul dan para sahabat tadi. Kalau harus mencontoh Rasul dan para sahabat, berarti kita sodako harus dinar, harus dirham, tidak boleh rupiah, tidak boleh transfer. Karena Rasulullah tidak pernah sodako pakai rupiah, pakai transfer. Rasulullah sodakoh ya dengan dirham, dengan dinar. Ya, itu ibadah ghairu mahdhah, bebas sebebas-bebasnya. Yang harus mencontoh Rasul dan para sahabat itu khusus ibadah apa tadi? Mahdhah. Apa contohnya? Ya, sholat, puasa, iya, azan, qomat, tawaf, sa'i, wudu, tayamum, ruku, sujud, zikir pagi, zikir petang. Artinya, yang nggak ada manfaatnya menurut akal kita. Ya kan? Apa manfaat sholat? Coba. Apa manfaat tawaf? Manfaat sa'i? Nggak ada. Manfaatnya nanti di akhirat. Beda dengan sunatan masal tadi, langsung terasa manfaatnya. Panti asuhan terasa manfaatnya. Sodako, nolong fakir miskin, langsung kelihatan manfaatnya. Kalau ruku, sujud, azan, qomat, tawaf, sa'i, melempar jumroh, mencium hajar aswad, nggak ada manfaatnya di dunia ini. Capek iya, lelah iya, bikin serak, bikin pegel, bikin capek. Itulah ibadah mahdhah. Sifat ibadah mahdhah itu tauqifi. Apa, Bu? Tauqifi. Nggak ada manfaatnya di dunia ini. Kalau toh ada manfaat, itu bukan tujuan. Dengan sering puasa, jadi sehat, jadi langsing. Apa itu tujuannya? Enggak. Tujuannya ridho Allah, surga, pahala. Langsing, sehat, itu bukan tujuan. Ya. Beda dengan kita sodakoh, emang tujuannya supaya dia bisa makan. Kalau kita nggak kasih sodakoh, dia kelaparan. Gitu ya. Bahwa akhirnya dapat pahala sama. Gitu. Nah, untuk yang mahdhah ini harus mencontoh siapa tadi, Bu? Rasul doang? Rasul dan para sahabat. Ini pembahasan kita. Pertanyaannya, kenapa sih nggak Rasul doang? Kenapa mesti ada sahabat segala? Bukankah Rasulullah selesai? Kenapa mesti bawa-bawa sahabat? Jawabnya, jangan sholat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan. Jangan pakai Al-Quran, mushaf Al-Quran. Jangan
Jangan puasa Tasu'a, 9 Muharram. Ya. Karena ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Maka jangan salah ucap. Kita ikuti Rasulullah, kita ikuti Rasulullah, kita ikuti Rasulullah, cukup Rasulullah. Salah. Yang benar Rasul dan para sahabat. Karena ada beberapa perbuatan para sahabat, ibadah para sahabat, tapi Rasul tidak melakukan. Padahal mahdoh, kalau gairu mahdoh udah jelas, sudah kita bahas. Ya. Kita ulang sebentar pelajaran mahdoh gairu mahdoh. Cara bedainnya gimana? Ada berapa, Bu? Masih ingat? Kalau tidak salah belum lama kita bahas ini. Menjelang Ramadan. Ya. Cara membedakan mana mahdoh, mana gairu mahdoh. Caranya ada? Ada? Ada tiga. Ada tiga. Yang satu udah tadi. Apa? Ibadah mahdoh nggak ada manfaatnya. Ruku, sujud, tawaf, sa'i, azan, qomat, nggak ada manfaatnya. Beda dengan sodakoh tadi, nolong orang tadi. Ya. Jadi ibadah mahdoh manfaatnya betul-betul 100% di akhirat, bukan di dunia. Maka bodoh ibu kalau sholat, zikir, wirid, lalu ingin dapat manfaat dunia. Dan itu orang-orang kafir seperti itu, orang-orang munafik seperti itu. Pahala nggak semangat. Gitu. Kalau ada amalan bisa mendatangkan rizki, wow. Ada amalan bisa bikin badan sehat, semangat. Ini Yahudi. Ya. Ada amalan bisa bikin dagangan laris, semangat. Tapi kalau cuma pahala, ridho Allah, surga, nggak semangat. Itulah Yahudi. Alhamdulillah kita bukan Yahudi, karena Yahudi adalah bangsa kera, bangsa babi, bangsa al-maghdubi alaihim, bangsa yang dimurkai oleh Allah. Alhamdulillah kita tidak. Nasrani juga bukan. Nasrani apa? Al-maghdubi alaihim. Ya. Kita kelompok, kita bukan kelompok al-maghdubi alaihim, kita bukan kelompok ad-dhalin. Kita kelompok apa? Alladzina an'amta alaihim. Kan ada 3 kelompok. Yang kedua, ada 3 kan? Yang pertama tentang manfaat. Ibadah mahdoh manfaatnya, tujuan manfaatnya hanya di akhirat. Ghairu mahdoh sudah kelihatan di dunia. Yang kedua, nalar, akal, atau nurani. Nggak bisa. Ibadah mahdoh tidak bisa dicerna oleh akal, nurani, logika. Nggak bisa jawab. Kenapa jumroh dilempar-lempar? Kenapa hajar aswad dicium-cium? Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa hayya ala sholat 2 kali, tidak 3 kali? Padahal yang lainnya kan biasanya 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Ya. Kenapa ini cuma 2 kali? Termasuk Rabbik firli ketika duduk. Itulah ibadah mahdoh. Tidak ada jawabannya, tidak ada logikanya. Pokoknya apa kata Allah dan Rasulnya, kita ikuti. Apa yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, kita taati. Beda dengan ghairu mahdoh.
Kenapa ibu perlu berhias di hadapan suami? Bisa jawab nggak? Pasti bisa. Kenapa anak harus berbakti kepada orang tua? Ada jawabannya? Pasti. Kenapa kita disuruh sedekah? Kenapa kita harus murah senyum? Kenapa kita harus banyak membantu sesama? Tahu semua. Tahu semua. Ya, ada jawabannya. Beda kenapa kita harus sujud, harus ruku. Kenapa sholat mayat nggak ada rukunya, nggak ada sujudnya? Kenapa di luar sholawat boleh pakai sayyidina, di dalam sholawat, terutama sholat, nggak boleh ada pakai sayyidina? Akal nggak bisa jawab. Jawabannya cuma ada di Rasul dan para sahabat. Satu lagi, kan ada 3, ya. Bagaimana cara membedakan ini ibadah mahdhah apa ghairu mahdhah? Cara ketiga, apa? Ibadah mahdhah hanya dilakukan oleh kaum muslimin, orang Islam. Orang Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, ateis, nggak mungkin ada yang melakukan. Ya, nggak mungkin ada orang Hindu melempar jumroh, ada orang Buddha qomat adzan, ada orang Konghucu puasa Senin Kamis, ada orang Yahudi, Nasrani zikir pagi, zikir petang. Itu khusus kerjaan kaum muslimin, amalan kaum muslimin. Jika ada sebuah perbuatan, kok yang melakukan hanya kaum muslimin? Satu aja ini. Nggak 3, cuman 1 aja. Yang melakukan cuman kaum muslimin. Di luar kaum muslimin nggak ada yang melakukan. Maka berarti itu ibadah mahdhah. Harus mencontoh Rasul dan para sahabat. Nah, yang jadi masalah pembahasan kita ini, kenapa sahabat dibawa-bawa? Kenapa tidak cukup Rasulullah, Allah dan Rasulnya? Jawabnya tadi. Karena berapa banyak, ada beberapa, nggak banyak sih, ada beberapa Nabi tidak pernah melakukan ibadah itu, tapi itu pahala. Puasa apa tadi? Puasa Tasu'ah. Tanggal berapa? 9. Tasu' itu kan dari kata tis'atun. Tasu' 9. Pada tanggal 9 Muharram. Seumur hidup beliau belum pernah melakukan puasa Tasu'ah. 9 Muharram. Sunnah. Berpahala. Dapat ridha Allah, dapat walaupun tidak wajib. Gitu ya. Ada pertanyaan? Pertanyaannya apa kira-kira? Pertanyaannya apa kira-kira? Jadi puasa Tasu'ah itu, 9 Muharram itu, baik, berpahala. Tapi Rasulullah belum pernah melakukan. Pertanyaannya? Kenapa Rasulullah tidak melakukan? Kan gitu. Kenapa sih Rasulullah nggak melakukan? Jawabnya, keburu wafat. Jadi kira-kira tahun 9 atau 10 Hijrah, 9 ya. Beliau mengatakan selama ini belum pernah. Beliau belum pernah berpuasa Tasu'ah 9 Muharram. Tapi di tahun 9 Hijrah itu
beliau mengatakan, seandainya tahun depan aku masih hidup, aku akan berpuasa Tasu'a, 9 Muharram. Belum sampai tahun depan, beliau sudah wafat. Ya, bahkan baru berapa bulan dari beliau bersabda ini. Ya. Kan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Beliau kan wafat Rabiul Awal, ya, paling baru 2 atau 3 bulan setelah beliau mengucapkan itu, beliau wafat. Karena beliau itu beliau itu diberi apa oleh Allah tentang meninggal? Diberi tanda. Diberi tanda. Oh, ada tanda. Kalau kita enggak. Kalau kita ya tandanya tanda fisik. Jantung tinggal 10% fungsinya, ginjal tinggal 5%, paru-paru tinggal 7%. Nah, itu tanda. Tanda fisik. Kalau Rasul bukan tanda fisik, tapi tanda dekatnya ajal Nabi apa? Surat. Belum pernah dengar? Surat apa? Iya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu tanda bahwa ajal beliau sudah dekat. Jadi ketika turun surat An-Nasr itu, beliau faham. Beliau tahu bahwa sebentar lagi ajalku sampai. Ya. Lalu beliau bersabda itu. Jadi Rasulullah itu punya apa, Bu? Rasulullah itu punya kekhususan. Ya kan? Apa yang kita boleh, beliau nggak boleh. Apa yang kita nggak boleh, beliau boleh. Bolehkah laki-laki umat beliau beristri lebih dari 4 sekaligus? Tidak boleh. Beliau boleh apa tidak? Boleh. Bolehkah orang-orang miskin, fakir makan harta zakat, sedekah? Boleh. Rasulullah dan keluarganya boleh? Tidak boleh. Rata-rata kita ketika meninggal, mayat kita busuk. Busuk, dimakan tanah, menjadi tanah. Rasul tidak. Seluruh para nabi, para rasul tidak membusuk jasadnya atas kehendak Allah. Ya. Kita kalau tidur mata merem, hati merem. Kan begitu? Mata tertidur, hati tertidur. Maka ketika kita tidur, kita nggak lihat apa-apa, dan kita tidak bisa berpikir apa-apa. Itulah kita. Rasulullah kalau tidur, yang merem, yang tidur, matanya doang. Hatinya tidak. Hati beliau, walaupun sedang tidur, mata beliau tidur, hati tidak. Berarti ada kekhususan. Yang sama persis itu kita dengan yang nggak ada perbedaan. Kita dengan siapa, Bu? Bersama Nabi. Sama-sama dijamin surga, sama-sama dijamin ridho, sama-sama dijamin ampun. Tapi bukan Nabi. Siapa? Masa nggak tahu?
Bukan nabi, tapi pasti masuk surga. Nggak boleh bilang insya Allah. Ya? Siapa? Iya. Boleh kita? Abu Bakar, Umar, insya Allah masuk surga kalau Allah menghendaki. Boleh? Nggak boleh, udah pasti. Meragukan berarti ragu dengan Al-Quran. Pasti. Ya. Radhiyallahu anhum radu'an wa addalahum jannat. Allah ridho terhadap mereka, mereka ridho terhadap Allah, dan Allah jamin mereka semua masuk surga. Siapa? Sahabat. Nah, antara kita dengan sahabat, itulah yang sama persis. Adapun antara kita dengan Rasulullah, ada perbedaan. Nggak boleh kita niru, walaupun nggak banyak tadi. Ya, nggak usah jauh-jauh. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibu suka baca itu? Rasulullah suka baca itu nggak? Doa ya, bukan baca Al-Quran ya, doa. Rasulullah baca itu nggak? Enggak boleh. Dilarang oleh Allah. Beliau mendoakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Beda. Kita sholat lurus rapat, bahu menempel bahu sebelah, mata kaki menempel mata kaki sebelah. Rasulullah nggak pernah. Orang nggak pernah jadi makmum, ya kan? Rasulullah kalau sholat kan jadi imam terus. Gimana mengamalkan sawu sufufakum, batarasu wasaddul khalal. Beliau tidak mengamalkan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sambil meludah ke kiri tipis dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kita lakukan saat ketika apa? Ibu pernah malam-malam a'udzubillahi minasyaitonirrajim sambil meludah tipis ke kiri 3 kali. Pernah? Sunnah ini. Kapan? Saat ibu terbangun mendusin, habis mimpi buruk. Ya. Diganggu setan, dikejar-kejar singa misalnya, tenggelam misalnya, atau melakukan perbuatan maksiat misalnya, dikeroyok orang sekampung misalnya, kebakaran misalnya. Ini kan mimpi buruk. Tiba-tiba terbangun. Kaget kita. Sunnah kita mengucapkan apa tadi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau boleh a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim. Atau boleh juga ini yang terbaik, a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Sambil meludah tipis 3 kali ke kiri. Kalau mau, dan itu lebih baik, ambil air wudhu. Sholat malam. Ya, minimal tadi ya, mengucapkan ta'awud. Ya. Rasul pernah melakukan itu? Pernahkah Rasulullah terbangun lalu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ke kiri 3 kali? Pernah? Tidak pernah. Kenapa? Kenapa Rasulullah tidak pernah? Karena beliau seumur-umur belum pernah mimpi buruk. Salah satu penjagaan Allah kepada para nabi, para rasul, Allah jaga saat tidur tidak dipermainkan oleh setan. Mimpi buruk itu dari setan. Allah jaga para nabi, para rasul dari mimpi buruk. Salah satu mimpi buruk adalah ihtilam. Maka para nabi, para rasul, walaupun belum jadi nabi,
taruhlah umur belasan tahun atau 20 tahun, belum jadi nabi, tidak pernah ihtilam. Karena ihtilam itu dari syaitan. Laki-laki ini, khusus laki-laki, apa istilahnya, mimpi basah lah istilah di bahasa kita. Itu tidak pernah menimpa Nabi SAW. Ya, taulah dari sini, ya, bahwa ada ibadah mahdhah. Jangankan ghairu mahdhah ya, ibadah mahdhah saja ada yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Yang pasti melakukan, nggak mungkin nggak 100%, bukan Nabi, tapi para sahabat. Gitu. Disinilah para ulama kita jeli. Para ulama membikin kaidah. Lau kana khairan lasabakuna ilaihi. Seandainya sebuah ibadah mahdhah itu benar, pasti sudah dilakukan oleh para sahabat. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa enggak Nabi sih? Kenapa sahabat sih? Ya, seandainya sebuah ibadah mahdhah itu benar, pasti sudah pernah dilakukan oleh Nabi. Justru salah. Justru salah tadi. Ada beberapa ibadah mahdhah yang seumur-umur Nabi belum pernah melakukan. Karena Nabi punya khususiyah. Adapun sahabat pasti. Ya. Maka banyak dari kita salah ucap. Wow, kalau itu benar pasti Rasulullah sudah melakukan. Kalau itu sunnah tidak bid'ah, pasti Rasulullah pernah melakukan. Salah. Disinilah bumerang. Kita diserang. Karena memang ada beberapa ibadah mahdhah yang sampai beliau wafat, beliau belum pernah melakukan. Sholat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan, beliau belum pernah melakukan. Merubah Ka'bah persis seperti bangunan di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, beliau belum pernah melakukan. Puasa Tasu'ah tadi, beliau juga belum pernah melakukan. Mengusir orang-orang kafir dari Jaziratul Arab, beliau juga belum pernah melakukan. Padahal itu baik, itu cita-cita beliau. Ya, dari sini muncul 4 sunnah. Dari sini muncul 4 sunnah. Ada fi'liyah, ada qauliyah, ada takririyah, ada hammiyah. Apa fi'liyah? Perbuatan Nabi. Itu paling banyak tentunya. Apa qauliyah? Ucapan Nabi. Walaupun beliau belum pernah melakukan. Qauliyah. Tapi mengucapkan, memerintahkan. Seperti puasa Tasu'ah tadi. Apa takririyah? Diamnya Nabi. Beliau tidak menyalahkan, tapi beliau tidak melakukan. Takrir, ditakrir. Ya. Yang terakhir satu lagi apa tadi? Hamiyah. Apa hamiyah? Keinginan beliau yang belum terlaksana, yang beliau belum melakukan. Keempat-empatnya sunnah. Paham Bu ya? Kalau tidak paham boleh ditanyakan. Satu lagi, as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslim. Ini kan perintah Nabi, luar biasa, perintah Al-Quran dan Sunnah. Tapi beliau belum pernah melakukan. Apa? Perintah taat kepada Amirul Mukminin, perintah taat kepada pemimpin. Ya jelas, beliau tidak pernah melakukan. Orang beliau pemimpin. Beliau kan tidak dipimpin, beliau memimpin. Ya.
Beliau itu pemimpin dua. Dalam agama ini, beliau pemimpinnya. Artinya, yang paling tahu tentang agama ini, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah, beliau nomor satu. Beliau nomor satu. Ya. Sementara Abu Bakar nomor satu dalam masalah sedekah, dalam masalah kelembutan hati, dalam masalah kemungkinan hafalan Al-Quran, beliau tidak nomor satu. Ya. Makanya ketika Rasulullah ngimamin sholat, lalu ada satu ayat yang terlewat, tidak terbaca, beliau sadar, setelah selesai sholat, beliau nyari Abu Bakar? Enggak. Ya, beliau nyari Ubay bin Ka'ab. Kenapa? Karena dalam masalah kemungkinan hafalan Al-Quran, Abu Bakar kalah dengan Ubay bin Ka'ab. Gitu ya. Dalam masalah ilmu tafsir, siapa nomor satu? Abu Bakar? Bukan. Ubay bin Ka'ab? Bukan. Tapi Ibnu Mas'ud. Gitu. Dalam masalah ilmu faraid, Abu Bakar nomor satu? Bukan. Siapa? Zaid bin Sabit. Gitu. Dalam masalah halal haram, mana yang halal, mana yang haram, ilmu fikih, siapa nomor satu? Abu Bakar, Umar? Bukan. Tapi Mu'ad bin Jabal. Masing-masing punya keunggulan masing-masing. Beda dengan Nabi Rasulullah SAW. Mau masalah bacaan, kemungkinan, masalah fikih, masalah faraid, masalah, beliau nomor satu. Ya. Dan beliau memimpin dalam hal agama ini dan juga dalam hal dunia. Kan di dunia Islam harus ada yang mengumumkan kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal, kapan kita perang, kapan kita mundur. Si fulan harus dipotong tangannya karena mencuri, si fulan harus direjam karena berzina. Beliau pemimpinnya. Beliau yang melakukannya. Beliau wafat diganti oleh Abu Bakar. Oleh Abu Bakar. Maka ketika beliau wafat, Abu Bakarlah satu-satunya yang berhak mengumumkan kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal, kapan berperang. Si fulan harus direjam, si fulan harus dipotong tangannya. Abu Bakar. Abu Bakar wafat diganti oleh Umar. Umar wafat diganti oleh Utsman. Utsman wafat diganti oleh Ali. Ali wafat diganti oleh Muawiyah, terus sampai sekarang. Sampai sekarang, alhamdulillah kita punya pemimpin muslim. Alhamdulillah kan? Dari Soekarno, Soeharto, Habibie sampai sekarang, alhamdulillah belum pernah ada yang Buddha, yang Hindu, yang Konghucu. Maka beliaulah, pemerintahlah dalam hal ini nunjuk depak yang berhak mengumumkan kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal. Di luar pemerintah tidak berhak mengumumkan kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan.
apabila kita menjual sesuatu ke si A dan sudah deal, tapi ada si B dan C nawar lebih tinggi, apakah boleh kita menjual ke si B atau enggak boleh? Kalau sudah deal tidak boleh. La tabi bai'ata akhihi wa la taktub khitbata akhihi. Jangan engkau membeli belian saudaramu, maksudnya sudah deal. Jangan engkau melamar wanita yang sudah dilamar oleh orang lain dan sudah diterima. Kecuali belum deal. Saya jual mobil, saya jual 100 juta misalnya. Ada yang datang nawar 90. Saya diem, belum mengiyakan. Datang lagi. Saya berani 92. Boleh. Datang lagi, saya berani 95, boleh. Tapi kalau saya sudah, ya, silakan 95. Tiba-tiba datang, saya berani 99, bahkan 100 saya berani, nggak boleh. Ya. Termasuk wanita yang dilamar. Kalau sudah diterima, kita tidak boleh masuk. Kalau belum diterima, boleh. Ya. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, masalah ini kan ada mertua saya gadain tanah. Sawah. Terus digadein nih. Terus mertua saya udah meninggal. Sedangkan tanahnya itu ditanam padi. Terus mertua saya mau Pak Ustadz dari digadai dan tanah itu nunggu ditanam padi. Mertua saya bisa nggak dapat hasil dari situ? Atau gimana Pak Ustadz? Justru yang berhak terhadap tanah itu hasilnya mertua, kan punya beliau. Maaf Pak Ustadz, tapi tanah itu dia digadai. Iya, iya. Gadai yang terjadi di masyarakat kita selama ini salah, batil, dosa, haram. Gadai yang benar itu tujuannya cuman satu, apa? Jaga-jaga kalau yang ngutang nggak bisa bayar. Misalnya saya utang 10 juta. Saya butuh pegangan. Jaga-jaga kalau dia nggak bisa bayar. BPKB mobil, BPKB motor, surat tanah. Manfaat motor masih di siapa? Manfaat mobil masih di siapa? Masih yang punya mobil itu yang utang sama saya nggak boleh. Jadi utang dalam Islam tidak boleh. Ngasih piutang, ngasih utangan kepada orang lain, itu tujuannya cuman satu, nolong. Nggak boleh ngambil manfaat. Nah, selama ini gade-gade rumah, mobil, tanah, selalu dapat manfaat. Nggak boleh, itu haram. Ya. Riba. Ini nggak boleh. Yang nanamin padi ya mertua. Saya maaf Pak Ustadz, mertua saya udah meninggal. Iya, ahli warisnya. Ahli warisnya. Gitu. Maaf Pak Ustadz, belum ketebus itu. Tanah yang digadai itu belum ditebus, belum bisa ditebus. Iya, iya. Walaupun belum bisa ditebus, tetap itu punya manfaatnya, punya mertua dan ahli waris. Ya, jadi gade-gade yang selama ini di masyarakat itu salah, batil, dosa, haram, riba. Ya. Terima kasih Pak Ustadz ya. Ya. Anak dan saudara sepersusuan, apa kewajiban dan hak anak susuan ke ibu? Enggak ada.
Nggak ada. Berbakti kayak ibunya, nggak. Ya terima kasih, paling ya. Artinya ya bukan ibu. Cuman nggak boleh nikah sama dia, sama anak-anak dia, sama adik-adik dia, sama orang tua dia, sama cucu dia, pokoknya sama ibunya aja lah. Yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Jadi susuan itu akan menjadikan mahram persis seperti nasab. Ya. Misal dulu waktu saya bayi nyusu sama fulanah. Maka fulanah itu jadi ibu saya. Suaminya fulanah jadi bapak saya. Anak-anaknya fulanah jadi saudara saya. Adik-adiknya fulanah jadi bibi saya, paman saya. Begitu pula adik-adiknya fulan, suaminya fulana. Persis pokoknya fulan dan fulana itu seperti orang tua saya. Dalam masalah kemahroman. Bukan masalah birrul walidain, nasab enggak. Nasab tetap ke ayah saya. Ya, cuma masalah mahroman saja, nggak boleh nikah. Boleh salaman, boleh boncengan, boleh ngelihat rambutnya, boleh ngelihat betisnya, ya selayaknya mahram. Paham ya? Siapa saja yang disebut saudara sepersusuan, apakah hanya yang meminum ASI pada periode yang sama, atau semua anak ibu suan? Semua. Tahun 2000 fulanah nyusuin si A. Tahun 2010 fulanah nyusuin si B. Tahun 2020 fulanah nyusuin si C. Maka A, B, C ini saudara. Tidak boleh nikah. Saudara, masuk nikah. Saudara nggak boleh nikah. Boleh boncengan, boleh salaman, boleh ngelihat rambutnya, dan seterusnya. Zakat mal termasuk dalam ibadah apa? Karena manfaatnya terasa di dunia. Pemberiannya itu ghairu mahdhah. Kan manfaat. Nah, adapun 2,5%, nggak boleh 3%, nggak boleh 4%, nggak boleh 2%, nah itu mahdhah. Kan akal kita nggak bisa cerna. Kalau secara akal, oh udahlah, 3% aja lebih baik. 4% lebih baik, nggak bisa. Tidak bisa. Maka zakat profesi, zakat amaliyah, zakat tiap bulan, benar apa salah? Salah apa benar? Benar apa salah zakat profesi? Salah. Ini ibadah mahdhah. Ya. Loh, tiap tahun aja bagus, apalagi tiap bulan, nggak bisa. Ini ibadah mahdhah. Kalau mau tiap bulan, silahkan, tapi jangan bawa-bawa nama zakat. Udah kasih. Ya, jangankan tiap bulan, tiap minggu, tiap hari silahkan. Tapi jangan bawa-bawa nama zakat. Zakat sudah digariskan oleh syariat itu tiap tahun. Dan yang dizakati terbatas. Ya. Maka nggak ada zakat mobil, zakat rumah, zakat kuda, zakat ternak ayam, nggak ada, sudah dibatasi. Ya. Kecuali yang saya sebutkan tadi diperdagangkan. Zakat tijarah, zakat perdagangan itu ada. Tapi kalau nggak diperdagangkan, si fulan kaya raya, rumahnya senilai 50 miliar, apakah dizakati? Tidak. Tidak. Punya mobil 10 senilai 20 miliar, apakah dizakati? Tidak. Kecuali mobil itu
jual belikan, dagangan. Apa saja hak dan kewajiban antara saudara sepersusuan? Nggak ada. Nggak ada. Kalau masalah ini kayak orang lain, yang ada cuma tadi, nggak boleh nikah, boleh salaman, boleh itu aja. Artinya, kalau saling tolong menolong, ya sama dengan yang lain. Gitu. Saling membantu, ya sama dengan kaum muslimin yang lain, kan saling membantu. Ya. Tidak ada kekhususan. Gitu ya. Ketika di suatu tempat tertulis dilarang berburu hewan dan kita malah berburu di situ, apakah berdosa? Iya, berarti kita nggak taat sama peraturan kan? Kita hidup kan di samping taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, satu lagi, kita disuruh taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, satu lagi, ulil amri, pemimpin. Yang larang-larang kayak gitu kan biasanya ulil amri. Yang punya hutan, yang punya wilayah, kalau ulil amri. Kalau dilarang, ya kita harus mentaati. Setelah sholat isya tertidur saat bangun jam 23. Apa saya boleh sholat witir saja 3 rakaat? Setelah sholat isya tertidur. Udah sholat isya ya. Witir mungkin ya, witir kan belum sepertiga malam boleh. Kalau tahajud belum, kan belum waktunya. Jam 11 kan belum sepertiga malam ya. Salat malam, salat tahajud itu ya sekitar 3 jam sebelum subuh. 3 jam, 2 jam, 1 jam, setengah jam, 10 menit sebelum subuh itu waktu untuk salat tahajud. Adapun sholat witir, boleh habis isya, boleh sebelum tidur, boleh tengah malam. Wallahu a'lam. Iya, ada lagi? Silakan. Kalau kita gajian tuh dikeluarin zakat tapi kasih sedekah. Sedekah. Sedekah jatuhnya. Jangan zakat, sedekah. Semau ibu, berapa besarnya terserah ibu, dikasihkan siapa terserah ibu. Kalau zakat terserah ibu enggak? Enggak. Fakir enggak, miskin enggak, gorim enggak, ibnu sabil enggak, mu'alaf enggak. Tapi ibu ngasih zakat, enggak boleh. Harus yang 8 asnaf itu, sekarang tinggal 7. Kalau sedekah, ya terserah. Mau 2,5%, mau 1%, mau 5%, mau 10%. Jangan bawa-bawa zakat. Ada lagi? Ada. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, mau tanya Ustaz, bolehkah kita menambah redaksi dari kalimat dari doa-doa yang terus di dalam Al-Quran ataupun hadis Ustaz? Misalkan Rabbi habli minas solihin wa qurratal a'yun wa ahlakul karimah, bolehkah kita tambah seperti itu atau Ketika kita berdoa? boleh, boleh. Jangan dibaca seluruh ayat. Jangan dibaca seluruh ayat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat. Jangan, ya. Langsung aja doanya. Rabbana la tu'akhidna. Rabbana atina fid dunya hasanah. Gitu. Bahkan walaupun sedang sujud. Kan ada larangan sujud baca. Ada larangan sujud baca ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau mengambil doa yang ada di ayat Al-Quran, bolehkah? Boleh. Yang tidak boleh itu ketika sujud baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, qul a'udzu birabbin nas, malik. Itu nggak boleh. Kalau menukil salah satu ayat yang berisi doa, Rabbana hablana misalnya, Rabbana atina misalnya, boleh. Wallahu a'lam. Ada lagi Bu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, ini mengenai kontrak rumah, Ustaz ya. Seandainya ada yang mengontrak rumah, tapi dia beberapa bulan tidak sanggup bayar.
Lalu dia keluar dan dia menitipkan ini jaminan. Nanti saya tebus istilahnya Pak Ustadz. Ternyata sudah memberi jaminan itu bertahun-tahun tidak ada. Dan kami berusaha menghubungi, teleponnya tidak ada balasan. Itu untuk barang itu bagaimana Pak Ustadz? Itu jaminan berupa apa? Ya seperti barang-barang gitu Pak Ustadz. Tapi bisa dijual. Bisa. Iya, tunggu aja. Kalau ibu sabar 4 tahun. Ini fatwa sahabat ya, Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Oh. Kalau sudah 4 tahun, jual. Atau dipakai boleh gitu misal Pak Ustadz? Jangan ya. Jangan. Oh gitu. Kecuali harganya di bawah nilai utangnya. Taruhlah misalnya utangnya 50 juta. Ibu jual itu barang laku 60 juta. Maka yang uang ibu berapa? 50. 50. Yang 10 simpen. Itu uang dia, jaga-jaga kalau dia datang. Gitu. Oh berarti kalau sudah lebih dari 4 tahun, bagaimana? Ya, ya itu yang dilakukan. Kalau sebelum 4 tahun tunggu dulu. Ya, kalau sudah lebih dijual sesuai dengan yang hutangnya. Ya. Nah, kalau ada lebih, tidak ada sampai lama gitu, tidak ada. Pak Ustadz itu kelebihannya bagaimana Pak Ustadz? Iya. Oh, ya kan kita punya tabungan ya. Masukkan ke tabungan kita, catat baik-baik bahwa uang 10 juta ini punya dia. Jaga-jaga kalau dia datang. Ya. Kecuali ibu tahu itu barang nggak sampai 50 juta ditawarkan ke sana kemari, semuanya nawar di bawah 40 juta misalnya, maka boleh dipakai. Kan berarti kan di bawah itu. Berarti udah milik ibu. Ya, oh. Gitu. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Silakan. Assalamualaikum. Disimpan di LPK. Terus Disimpan di LPK. LPK. Terus kita setiap bulannya dapat Hah? tiap bulannya dapat 10 juta. Riba. Oh, Riba. riba ya. Riba. Pasti ya, dipastikan tanda tangan tiap bulan dapat 10 juta. Iya, karena uang utuh. Iya. Riba. Oh, Riba dosa besar, jangan. Kecuali uang 100 juta itu oleh LPK diputarkan. Bisnis apalah, komputer lah, apa, bagi hasil. Namanya bagi hasil tentu harus ada bagi rugi. Kadang hasil, kadang rugi. Kadang 10 juta, kadang 5 juta, kadang 7 juta. Namanya bisnis kan begitu. Jadi kalau pasti 10 juta tiap bulan, riba udah tidak syak lagi. Udah terang benderang itu riba. Jangan. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.